warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023, kita semua menghadiri press release penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perdagangan orang TPPO, atau yang dikenal juga dengan istilah trafficking, perdagangan orang, illegal trafficking. Nah, hari ini Selasa 12 September 2023, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perdagangan orang atas nama tersangka HAP. Jadi saya ulangi, hari ini penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perdagangan orang atas nama tersangka HAP dari penyidik Polres Pasaman Barat. Perkara ini sudah dinyatakan lengkap P21 dan hari ini secara resmi Pak Kapolres hadir, Pak Kasat Reskrim hadir, penyidik. Kita menerima penyerahan tersangka dan barang buktinya. Dan untuk diketahui, ini adalah perkara perdana di Kabupaten Pasaman Barat, dan juga di Sumatera Barat juga baru 3 Polres ya, tiga satuan kerja yang melakukan penyidikan, dan di Pasaman Barat inilah yang pertama kali P21. Saya kira itu mungkin pengantar, lebih lengkapnya nanti akan disampaikan kasus posisinya oleh Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, syukur hari ini pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 kita bersama-sama ke kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk melaksanakan secara nama di dalam hukumnya itu tahap 2 atau penyerahan tersangka dengan barang bukti serta berkas-berkas perkara terkait dengan penanganan TPPO yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat. Adapun kronologis kejadian ini untuk perkara tersebut sudah kita proses sejak bulan Mei 2023, dan di mana perkara TPPO ini adalah menjadi atensi Bapak Presiden. Bapak Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri sehingga memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Menindaklanjuti kebijakan tersebut pada bulan Mei, kami melaksanakan pendidikan dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya orang yang menawarkan suatu pekerjaan di Brunei Darussalam sebagai karyawan di salah satu kapal pesiar di sana. Di perjalanannya ternyata keluarga daripada korban menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja di kapal pesiar, namun bekerja sebagai PRT, di mana pada bulan Juni, tepatnya tanggal 6 Juni, kita sudah menerbitkan laporan polisi dengan nomor LP 107 nomor Romawi 2023 dengan perkara yaitu membawa warga negara Indonesia keluar negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, atau membawa pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Waktu kejadian yaitu sekitar
sekitar bulan Februari 2022 untuk TKP-nya di SMK 1 Sasak, itu Jorong Pondok Penagarian Sasak, Kecamatan Tanah Pasisi, Kabupaten Bangkalan Barat. Untuk korban sendiri ada 3, yaitu atas nama Ardi Putra Pratama, kemudian Revaldo, dan Arif Arianto. Kemudian untuk tersangka, sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan sendiri, ada di belakang kami, yaitu inisial AAP, umur 40 tahun, bekerja di swasta, alamat di Kompleks Perumahan Pasir Putih, Kecamatan Putu Tengah, Kota Padang. Barang bukti yang saat ini kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan, yaitu yang pertama surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan pendirian Badan Hukum PT Indo Cruise Sumatera, di mana perusahaan ini yang digunakan oleh tersangka untuk merekrut para pekerja migran Indonesia. Kemudian 2 lembar surat keterangan Indo berusaha dan 1 rangkap materai pokok atau pembelajaran. Kemudian 1 lembar sertifikat atas nama Arif Arianto dan 1 lembar sertifikat atas nama Arif Aldo. Kemudian 2 lembar fotokopi paspor atas nama Rivaldo dan printout pengiriman uang. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 86 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukuman yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Untuk proses penangkapannya sendiri, jadi berdasarkan bukti yang cukup, tersangka dilakukan pencarian dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang berhasil kita tangkap di rumahnya, yaitu di Kompleks Perumahan Pasir Putih, Kecamatan Putu Tengah di Kota Padang. Dan dengan koordinasi yang baik dan dukungan yang maksimal dari Kejaksaan Negeri, alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 berkas perkara dinyatakan lengkap dan sudah kami serahkan kepada Bapak Kajari untuk kita proses lebih lanjut untuk proses persidangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami persilahkan jika ada hal-hal yang ingin hendak ditanyakan, silakan. Bagaimana harus meyakinkan korbannya? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan tadi. Jadi untuk modusnya yang bersangkutan ini dia menawarkan pekerjaan untuk bekerja di salah satu kapal pesiar yang mengiming-imingkan gaji sekitar 40 juta. Gaji 40 juta. Kemudian dalam perjalanannya untuk pengurusan administrasi segala macam, para korban ini dimintai uang sejumlah 70 juta. Untuk pengurusan administrasi sampai nanti proses pemberangkatan ke Brunei Darussalam. Modus yang digunakan, jadi mereka merekrut anak-anak dari SMK yang masih bersekolah maupun yang sudah lulus untuk bekerja di Brunei Darussalam dengan ini gaji 40 sampai 60 juta. Ini dari hasil penyidikan sementara, apakah ini kalau ada sindikat kelompok sindikat atau gimana hasil penyidikan sementara? Kalau tersangka yang kita amankan ini dia berdiri sendiri karena dia memiliki perusahaan satu. Tapi untuk perusahaan lain ada indikasi juga masih ada, tapi tidak terkait dengan sindikat yang kita sedang amankan dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Apakah ada kaitan dengan 4 orang itu melakukan kemarin? Kalau itu jasa pemilik perusahaannya beda. Itu nanti juga kita akan minta keterangan siapa yang mengirimkan mereka ke luar negeri atau unsur pidana terpenuhi yang kita akan proses. Ini yang korbannya sempat ke luar negeri atau masih di dalam negeri? Yang
Untuk korban ini atas nama Ardi saat ini sudah berada di Brunei Darussalam. Kemudian untuk Rivaldo dengan Arianto belum sempat ditahan. Ya. Masih berada. Ya, pelaku mendatangi sekolah atau korban mendatangi perusahaan untuk dijanjikan ini, Pak? Untuk awalnya pelaku yang mendatangi sekolah. Jadi dia menawarkan pekerjaan dan menjanjikan dengan iming-iming gaji yang tinggi, jadi masyarakat tertarik untuk bergabung bekerja di Himbauan pada masyarakat untuk jika ada mau bekerja ke luar negeri, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami dari aparat keamanan dan dari kepolisian tentunya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan rayuan atau bujukan iming-iming penghasilan yang tinggi untuk bekerja di luar negeri. Tapi silahkan di cross-check terlebih dahulu apakah perusahaan penyalur pekerja tersebut terdaftar di Disnaker Trans atau tidak. Ketika itu tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, tentunya itu adalah perusahaan-perusahaan ilegal. Silakan melapor kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan sehingga kita bisa tidak lanjuti, sehingga tidak banyak korban dari warga kita yang tertipu nanti sudah sampai ke luar negeri, di sana terjadi eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Ya, tadi ada ini kasus yang pertama, ini reward dari Polda atau dari Polri buat Polres, 3 Polres di Sumbar ada nggak, Pak? Kalau untuk reward ini karena masih Polres jajaran juga masih sementara proses penyidikan, ya untuk arah ke sana sudah ada. Tapi untuk reward pada awal ini, alhamdulillah besok kita diundang oleh Bapak Gubernur dan kita besok dari 3 Polres kita akan mendapat penghargaan dari Gubernur terkait dengan penanganan TPP. Bapak Jaksa Agung juga memberikan atensi penuh dan menginstruksikan kepada kami seluruh jajaran se-Indonesia untuk fokus dan mendukung penuh upaya penegakan hukum penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik dalam hal ini Polres Pasaman Barat, karena sudah tahapannya, fasenya sudah penegakan hukum. Kita tidak mau lagi ada saudara-saudara kita, mereka-mereka, saudara kita, tetangga kita, mungkin ada ponakan kita, anak bangsa yang kemudian dipekerjakan di luar negeri, tidak ubahnya seperti perbudakan modern. Kita tidak ingin lagi mereka-mereka yang bekerja di luar negeri hanya dipandang, hanya diberikan julukan pahlawan devisa. Tapi kemudian hak-hak mereka, negara kemudian tidak hadir di sana. Nah, untuk itu penegakan hukum yang telah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik Polres dan nantinya kami akan melakukan penuntutan dan dalam waktu dekat surat dakwaan akan kami rampungkan. Dakwaannya berfokus pada perbuatan terdakwa selaku Direktur PT Indocruise Sumatera yang melakukan perekrutan, saya ulangi, melakukan perekrutan terhadap calon pekerja migran Indonesia. Namun perusahaan yang digunakan oleh terdakwa ini adalah perusahaan yang tidak mempunyai surat izin perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia SIP 2MI. Jadi terdakwa merekrut saksi-saksi korban itu tanpa ada izinnya dan kemudian sudah memungut sejumlah dana seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahkan sudah memberangkatkan satu korban dijanjikan dengan iming-iming gaji 20 juta, 60 juta bekerja di kapal pesiar, tapi ternyata bekerja di sektor domestic helper, membantu rumah tangga, tadi disampaikan. Tidak sepadan. Nah, korbannya ini adalah anak-anak kita, adik-adik kita, siswa SMK. Di saat yang sama, pemerintah
mendorong pendidikan vokasi, mendorong pendidikan kejuruan. Nah, untuk itu kami juga dalam kesempatan kali ini menyampaikan kepada para pelaku dunia pendidikan, stakeholder, pemangku kepentingan di dunia pendidikan, anak-anak kita, adik-adik kita, siswa-siswa SMK, pelajar SMA, atau bahkan yang baru lulus kuliah, fresh graduate, hati-hati. Hati-hati, jangan mudah tergiur seperti disampaikan tadi Pak Kapolres. Nusantara, Indonesia kita masih sangat luas, Sabang sampai Merauke, Niangga sampai Pulau Rote, masih banyak yang perlu bisa kita bangun di sini, tidak bisa kerjakan. Lebih baik adik-adik kita, anak-anak kita lengkapi dulu, kita perkuat dulu skillnya, kemampuan bahasa, kemampuan teknis skill yang dibutuhkan untuk bekerja secara layak dan kemudian mendapatkan penghasilan yang sepadan dan tidak ada lagi eksploitasi dan seterusnya. Jadi tentunya kita juga Pak Kapolres ya, kita mendorong pemerintah kabupaten membentuk posko. Kita akan membuka hotline karena saya kira apa yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik, Pak Kasat Reskrim dan timnya di lapangan ini kan seperti puncak gunung es. Masih banyak di lapangan masyarakat, orang tua yang malu untuk melaporkan karena mereka sudah menjadi bagian daripada korban, sudah bayar banyak, sudah habis banyak dan tidak diberangkatkan, malu mereka. Terpaksa mereka banyak yang ke Jakarta, kemana, karena di tetangganya, di kampungnya udah bilang saya berangkat kapal pesiar, saya ke Jepang, ke Korea, ke Arab dan seterusnya seperti itu. Jadi kita juga mendorong kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SMK ya, selektif. Saya ulangi lagi, selektif. Nanti kita gandeng Pak Kapolres ya, cabang dinas pendidikan provinsi yang membawa SMK. Kita akan lakukan penyuluhan Pak Kapolres ya. Kita sudah agendakan itu. Jadi tidak cukup hanya dengan sentuhan penegakan hukum. Kita juga akan melakukan pencegahan melalui fungsi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Nah, yang kita perkuat sasarannya saksi korban. Tapi kalau pelaku sudah melakukan itu tidak ada ampun lagi, sudah langsung kita tindak. Nah, jadi nanti kita akan susun agenda, kita roadshow ke SMK, memberikan edukasi, memberikan informasi bahwasanya untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran di Indonesia itu sudah ada aplikasinya, ada sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia, Siskop 2MI. Jadi untuk mengetahui perusahaan apa dan perusahaan itu terdaftar dan mempunyai izin dan punya pengalaman atau paling tidak dia bonafit lah ya, memang sudah berpengalaman mengirimkan pekerja migran Indonesia, bisa diakses di situ. Nah, saya kira itu mungkin. Jadi ancaman pidananya Pak bagi ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan juga ada alternatif kumulatif pidana denda. Jadi penting juga kami sampaikan bahwa termasuk pihak-pihak yang berkolaborasi, yang membantu pelaku-pelaku ini juga sama, diancam dengan ancaman pidana yang sama, minimal 3 tahun, paling lama 10 tahun penjara. Tiga. Juga terjerat kalau turut Banyak.